Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan teman rebahan. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan pembahasan tentang Dokter Salah Server. Bagi yang baru mampir, silakan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Sebelum pelaksanaan ujian promosi di Menara Cabang Giling Kerajaan Austin yang gimana para pengawas berkumpul. Nah teman-teman, di sini ada 5 pengawas berbeda-beda. Dan biar kagak ribet, kita akan memanggil pengawas berkacamata dengan sebutan Dina, karena pengawas tersebut adalah perempuan. Sedangkan pengawas rambut merah, kita sebut saja dengan sebutan Jaki. Pengawas rambut hijau kita sebut dengan Dedek. Pengawas berjenggot kita sebut dengan Yuda. Dan untuk pengawas rambut panjang berwarna coklat kita sebut saja Salsa. Dina sedikit terkejut, lalu bertanya, apakah Anda mengatakan bahwa Anda ingin memberikan pasien ini ke Tuan Raymond untuk ujiannya? Mendengar itu, Jaki menjawab, iya, itu benar. Dina kembali bertanya, tapi bukankah pasien tersebut adalah seseorang yang bahkan tidak bisa ditanganin oleh healer rank D? Mendengar perkataan dari Dina, Dede berkata kepada Jaki dengan mengatakan, bukankah ini sempurna untuk sebuah ujian promosi? Mendengar perkataan itu, Jaki berkata, apakah Anda tidak melihat teknik medisnya itu? Dia menggunakan lightning magic untuk membahayakan sang putri dan menggunakan pisau untuk mengiris daging serta menjahitnya kembali dengan menggunakan jarum di klinik. Apakah Anda sekalian bermaksud untuk membiarkan seseorang yang menggunakan metode penanganan rendahan seperti itu? Mendengar perkataan dari Jaki, Dedek berkata kepada Jaki dengan mengatakan, jadi, apakah Anda dengan sengaja ingin membuatnya gagal? Mendengar perkataan itu, Jaki berkata, yaps, tepat sekali. Lalu Dedek kembali berkata kepada Jaki dengan mengatakan, tapi, jika orang-orang menyadari bahwa kita memberikan pasien yang sulit di tes promosi, apakah Count Agus akan membiarkannya? Mendengar perkataan itu, Jaki kembali berkata, ketika Count August menjadi sponsornya, apa yang bisa dia lakukan dengan itu? Ujian healer berasal di bawah pengawasan Menara Healing. Menurut dia, bisa melakukan sesuatu di wilayah lain, tapi dia tidak memiliki kekuatan untuk ikut campur dengan masalah internal dari Menara Healing. Mendengar itu, Dedek kembali berkata kepada Jaki dengan mengatakan, yaps, itu benar. Tapi, nah teman-teman, di sini Jaki berkata dalam hati dengan senyum meliciknya. Berani-beraninya, anak haram menyajikan itu mengikuti ujian promosi dan menjadi seorang healer. Ibu kandung pangeran keempat adalah sepupu. Tidak mungkin aku membiarkannya lolos. Di sini, ibu kandung pangeran keempat berkata, tolong pastikan untuk menggagalkan anak haram itu pada ujian promosi. Nah teman-teman, jadi itu adalah alasannya kenapa si Jaki ingin menggagalkan Tuan Raymond di ujian promosi. Menurut kalian, apakah kalian tidak merasa kesal melihat ibu kandung pangeran keempat yang bekerja sama dengan para pengawas untuk menggagalkan Raymond di ujian promosi? Melihat hal itu, membuat Dedek berpikir dalam hati dan mengatakan, kelihatannya pikiran Garrison sedang tidak benar. Nah teman-teman, di sini yang dimaksud Dedek adalah pengawas berambut merah yang kita sebut dengan Jaki. Dan nama sebenarnya dari Jaki adalah Garrison. Tapi kayaknya ya, Mimin lebih enak dan lebih gampang manggil pengawas berambut merah dengan sebutan Jaki. Apakah ada yang sepemikiran? Dan bagi teman-teman yang kurang suka dengan nama sebutan pengawas tersebut, maka di next video dan selanjutnya kita akan memakai nama sebenarnya dari setiap pengawas. Ya udah, kita lanjut aja lagi. Sedangkan Sasa yang mendengar hal itu hanya berkata dalam hati, biar ku tebak, Tuan Raymond akan gagal dengan cepat. Singkat cerita, di cerita sebelumnya yang dimana Raymond berada di ruang pengadilan, Raymond terkejut dikarenakan surat itu. Melihat hal itu, Raymond pun tersenyum bahagia sembari mengatakan dalam hati, pasien ini menderita luka baring. Lalu, Raymond berkata, apakah aku akan lolos jika menyembuhkan pasien ini kan? Mendengar perkataan dari Raymond, membuat Jaki terkejut dan berkata dalam hati, kenapa dia jadi sangat senang?
Luka baring adalah sesuatu yang akan terus memburuk dengan daging membusuk, meskipun menggunakan heal. Itu adalah penyakit yang bahkan tidak bisa disembuhkan oleh healer ranking B. Lalu Jackie kembali berkata kepada Raymond dengan mengatakan, "Ya." Raymond membungkuk sembari mengatakan, "Terima kasih. Kalau begitu saya akan memundurkan diri." Melihat dan mendengar hal itu membuat para pengawas yang berada di pengadilan pun terkejut. Lalu salah satu pengawas berkata dengan mengatakan, apakah dia tidak tahu betapa sulitnya penyakit luka baring untuk ditangani? Apakah dia sudah gila karena keputusasaannya? Tidak lama kemudian, setelah selesai dari pengadilan, Raymond pergi mengunjungi rumah pasien. Raymond berbincang-bincang dengan salah satu kerabat dekat atau saudara pasien. Nah, di sini kita panggil saja dia dengan sebutan Jackie. Jackie berkata kepada Raymond dengan mengatakan, "Apakah ayah saya benar-benar dapat disembuhkan?" Mendengar perkataan dari Jackie, Raymond berkata kepada Jackie dengan mengatakan, "Bisakah saya memeriksa kondisi ayah Anda?" Setelah mendengar perkataan dari Raymond, Jackie segera menunjukkan arah sembari mengatakan, "Iya, silahkan lewat di sini." Mendengar perkataan dari Jackie, Raymond pun berkata, "Baiklah." Setelah tiba di ruangan yang dimana pasien berada, di salah satu ruangan dengan keadaan terbaring, Raymond yang melihat kondisi pasien tersebut berkata dalam hati, "Bau asap ini. Ini pertama kalinya aku mencium bau ini." Jackie berkata kepada Raymond, "Maafkan saya, baunya pasti tidak enak kan?" Mendengar perkataan dari Jackie, Raymond berkata dengan mengatakan, "Tidak apa-apa, ini hal yang alami. Jika dilihat dari kondisinya yang seperti ini, kelihatannya dia sangat menderita." Mendengar perkataan dari Raymond, Jackie kembali berkata dengan mengatakan, "Dia bertahan seperti itu." Lalu Jackie berkata dalam hati dengan mengatakan, "Semua healer yang lain mengerutkan kening segera setelah dia datang." Nah teman-teman, di sini Mimin akan menjelaskan kenapa para healer yang datang berkunjung untuk melihat pasien segera mengerutkan keningnya. Itu dikarenakan luka baring yang dialami pasien. Bahkan para healer rank D sekalipun kesulitan buat menyembuhkan luka baring tersebut. Ya udah, kita lanjut lagi pembahasannya. Raymond kembali berkata kepada Jackie dengan mengatakan, "Apakah ayah Anda tidak mampu bergerak sama sekali?" Mendengar perkataan dari Raymond, Jackie menjawab dengan mengatakan, "Iya, benar sekali. Dia menjadi sangat lemah karena usianya dan sudah terbaring di atas kasur dalam waktu yang lama." Mendengar perkataan dari Jackie, Raymond berkata dalam hati dengan mengatakan, "Itu adalah situasi yang biasa terjadi pada pasien luka baring." Raymond kembali berkata kepada Jackie dengan mengatakan, "Saya akan memeriksa lukanya." Mendengar perkataan dari Raymond, Jackie segera membalikkan badan ayahnya yang sedang terbaring sembari mengatakan, "Ayah, aku akan membalikkan badanmu." Setelah Jackie membalikkan badan ayahnya, Raymond segera memeriksa luka baring yang dialami pasien. Melihat hal itu, Raymond berkata dalam hati, dia benar-benar dalam kondisi yang sangat buruk. Tapi, untung saja, tulangnya belum terekspos, jadi masih bisa kutangani. Jackie yang melihat hal itu berkata kepada Raymond dengan mengatakan, "Bagaimana kelihatannya?" Mendengar perkataan dari Jackie, Raymond menjawab, "Jangan khawatir, aku akan mengiris bagian yang membusuk dan membantu daging yang baru untuk tumbuh." Mendengar perkataan dari Raymond, Jackie kembali bertanya kepada Raymond. Tapi healer yang lain mengatakan hal yang sama, tetapi situasinya malah memburuk setelah itu. Mendengar itu, Raymond berkata dalam hati, "Aku tidak kaget, itu dikarenakan tekanan pada boroknya. Jika seseorang pasien yang tidak mampu mengubah posisinya sendiri saat berbaring, maka lukanya akan muncul lagi karena tekanan tersebut." Lalu Raymond tersenyum, sembari berkata kepada Jackie dengan mengatakan, "Itu tidak akan terjadi kali ini, dikarenakan ada cara simpel untuk memecahkannya." Mendengar perkataan dari Raymond, Jackie pun menjawab, "Sungguh, benarkah itu?" Raymond kembali berkata kepada Jackie dengan mengatakan, "Tapi sebelumnya, saya perlu melakukan operasi.
untuk mengiris jaringan matinya dan mengekspos infeksinya. Jackie yang mendengar perkataan dari Raymond pun terkejut. Jackie berkata, "Apa? Oh, operasi?" Raymond tersenyum dengan percaya diri untuk meyakinkan Jackie sembari mengatakan, "Tolong percaya kepada saya." Tidak lama kemudian, Dickie segera menyiapkan alat operasi, sedangkan Raymond bersiap-siap untuk melakukan operasi kepada pasien. Lalu, muncul pemberitahuan sistem panel yang dimiliki Raymond. Raymond memeriksa status yang ia miliki. Melihat hal itu, Raymond berkata dalam hati, "Sudah naik menjadi 18% tanpa kusadari." Dengan status seperti itu, hal itu cukup menakjubkan, mengingat aku cuma residen pemula, kan? Dan saat aku menggunakan tangan gesit ahli bedah, sembari memegang sebuah pisau untuk melakukan sebuah operasi. Bagus, sekarang masalah jaringan yang mati pun sudah jadi mudah. Aku akan mengekspos gading busuk yang menghitam dan mengeluarkan nanahnya. Sedangkan Jackie hanya bisa melihat Raymond yang sedang melakukan operasi ayahnya. Setelah mengeluarkan nanah dari tubuh pasien, Raymond kembali berkata dalam hati, "Dan langkah terakhir, aku akan menggunakan tanaman herbal yang ada antibiotik alaminya untuk mensterilkan secara menyeluruh." Dan Raymond selesai melakukan operasi. Melihat hal itu, Jackie bertanya kepada Raymond dengan mengatakan, "Apakah sudah selesai?" Raymond pun menjawab, "Iya, penanganan tahap pertama sudah berjalan dengan baik. Saya memerlukan Anda untuk mengikuti instruksi saya dengan hati-hati. Apa yang saya katakan mulai sekarang." Mendengar perkataan dari Raymond, Jackie menjawab dengan mengatakan, "Baiklah." Raymond pun mengatakan kepada Jackie, "Saya ingin Anda mengubah posisi pasien dari waktu ke waktu." Mendengar ucapan dari Raymond, Jackie menjadi kebingungan. Raymond kembali berkata kepada Jackie, "Luka baring dapat dicegah dengan mengubah posisi tidurnya." Mendengar perkataan dari Raymond, Jackie berkata, "Sungguh, apakah itu benar?" Raymond kembali berkata kepada Jackie dengan mengatakan, "Dan infeksinya masih butuh penanganan lebih. Saya akan tetap di sini dan membantu sampai dia sembuh." Mendengar perkataan dari Raymond, membuat Jackie bahagia, lalu Jackie mengatakan, "Terima kasih banyak Tuan Raymond." Nah teman-teman, di sini Raymond yang merawat pasien tersebut mulai dari perawatan luka baring hingga posisi tidurnya. Tidak lama kemudian, Raymond tersenyum dengan hangat sembari mengatakan, "Selamat, Anda sudah pulih sepenuhnya." Mendengar ucapan dari Raymond, pasien berkata kepada Raymond dengan mengatakan, "Terima kasih banyak Tuan Raymond." Melihat hal itu, Jackie pun juga ikut mengatakan, "Terima kasih Tuan Healer." Lalu Jackie bersujud ke lantai sembari mengatakan kepada Raymond, "Bahkan Healer Rankin bisa saja gagal menyembuhkan ayah saya. Jadi saya kira mungkin aku harus menyerah karena tidak mampu mendatangkan Healer dengan rank lebih tinggi. Terima kasih telah menyembuhkan ayah saya dan menanganinya dengan sangat hangat." Raymond yang mendengar perkataan dari Jackie serta perlakuannya seketika membuat Raymond terkejut. Lalu Raymond berkata kepada Jackie dengan mengatakan, "Itu bukan apa-apa. Saya hanya melakukan kewajiban saya sebagai seorang healer. Jika Anda melakukan apa yang saya ajarkan mulai sekarang, maka dia tidak akan terkena luka baring lagi." Di sisi lain, yang dimana Jackie berada, Jackie yang mendengar berita tentang Raymond yang berhasil menyembuhkan luka pasien baring berkata dengan mengatakan, "Bagaimana bisa ini terjadi? Bagaimana dia bisa menyembuhkan luka baring?" Mendengar perkataan dari Jackie, Dina berkata dengan mengatakan, "Apakah Anda melihatnya sendiri? Pasien tersebut sudah sembuh sepenuhnya dengan daging baru. Itu sungguh menakjubkan." Pengawas lain yang mendengar perkataan dari Dina juga ikut berkata, "Itu berarti kita tidak memiliki alasan untuk mendiskualifikasinya, bukan?" Mendengar perkataan dari pengawas lain, Jackie pun merasa kesal dan berkata dalam hati dengan mengatakan, "Sialan, alasan apa lagi yang harus aku berikan kepada ratu keempat?" Dina berkata kepada Jackie dengan mengatakan,
Lebih penting lagi, apa kira-kira ranknya? Jackie yang mendengar perkataan dari Dina pun terkejut. Jackie pun berkata, kerennya. Dina kembali berkata kepada Jackie dengan mengatakan, penyembuhannya bahkan belum ranking F, tapi karena dia mampu menyembuhkan luka baring yang bahkan tidak bisa disembuhkan oleh healer ranking B, jadi ranking apa yang harus kita berikan kepadanya? Karena dia sudah menyembuhkan penyakit di kategori B+. Jadi, bukankah kita harusnya memberikan ranking B atau ranking A? Mendengar perkataan dari Dina, Dede berkata kepada Dina dengan mengatakan, itu adalah hal konyol. Bagaimana bisa kita memberikan ranking B+ pada healer yang kekuatannya bahkan belum mencapai ranking F? Mendengar perkataan dari Dede, Dina kembali berkata kepada Dede dengan mengatakan, ya, tapi kita juga tidak bisa memberikan ranking F, bukan? Dina yang melihat Jackie kepusingan berkata, Ton Garinson, apa yang Anda pikirkan? Oke teman-teman, sampai sini dulu episode kali ini. Jika video ini ramai dan banyak yang menonton, maka Mimin akan bakal mengupload kelanjutan dari episode kali ini. Nah, teman-teman, sekian video dari kami. See you next video and bye-bye.